Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam elektronika, hidup itu menyala. Sebelumnya perkenalkan, saya Medika M. Handiksa dari Teknik Elektro Angkatan 2016 Universitas Diponegoro, Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang teori transistor secara singkat. Langsung saja. Ya, kita akan membahas tentang cara terbentuknya transistor, jenis transistor, cara kerja transistor, dan daerah kerja transistor. Ya, ini adalah cara terbentuknya transistor. Jadi transistor itu terbentuk dari semikonduktor ya, tipe P dan tipe N. Sebenarnya cara terbentuknya sama dengan cara terbentuknya dioda, yaitu PN junction ya, sambungan antara semikonduktor tipe P dan tipe N. Kalau bedanya di transistor itu kita membutuhkan dua dioda. Ya, tipe P tipe N, tipe P juga tipe N, cuman di sini dibalik ya. Yang satu tipe P tipe N, satu tipe N tipe P. Ketika ini digabungkan jadi satu, hasilnya adalah transistor PNP. Jika dibalik juga bisa. Ini tipe N tipe P, ini juga tipe P tipe N. Jika disambungkan juga bisa terbentuk transistor tipe NPN. Nah, itu adalah cara terbentuknya transistor seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis transistor kita ada dua, yaitu bipolar dan unipolar. Kalau bipolar itu jenisnya adalah PNP dan NPN, kalau unipolar adalah FET atau field effect transistor ya. Yang pertama adalah transistor bipolar. Dari asal kata dulu, bi itu dua, polar itu kutub, artinya transistor ini memanfaatkan ya dua kutub, yaitu yang dimaksud kutub di sini adalah kutub bukan kutub negatif dengan kutub positif sebenarnya, tapi lebih kepada muatan elektron dan muatan hole. Jadi disebut bipolar karena transistor ini memanfaatkan perpindahan elektron ke hole ya untuk menghasilkan arus di basis seperti itu. Jadi itulah kenapa disebut bipolar. Kemudian untuk jenis-jenis transistor ada dua ya, transistor bipolar ada dua, yaitu PNP dan NPN. Langsung aja. Nah, kalau NPN itu terdiri dari semikonduktor tipe N, tipe P, dan tipe N yang digabung jadi satu ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi kalau NPN, semikonduktor tipe N, di tengahnya di sisi P semikonduktor tipe P seperti itu. Tapi ini biasanya kalau yang bahan di tengah ini sangat kecil ya, perbandingannya sekitar 10:1 lah, sangat tipis sekali. Ini ada simbolnya. Simbolnya ini tanda panah ini berarti arah arusnya. Kalau NPN berarti arah arusnya dari kolektor ke emitor dengan basis sebagai pemicu arusnya. Pemicu transistor supaya berjalan. Dan kalau tipe PNP itu kebalikan dari NPN, yaitu semikonduktor tipe P yang di tengahnya di sisi P, semikonduktor tipe N. Ya, ini sama perbandingannya 10:1 ya, berarti 10P, satunya yang N. Ini simbolnya seperti ini. Kalau yang PNP ini arah arusnya dari E ke C ya, sesuai dengan panahnya. Dari E ke C berarti arah arusnya dari emitter ke kolektor seperti itu. Lanjut. Nah, kalau unipolar ini disebut unipolar berarti dia hanya mempunyai satu kutub, artinya dia hanya memanfaatkan elektron atau hole saja untuk memicu arus basis. Tapi kalau yang di unipolar ini tidak ada, namanya beda ya. Kalau di bipolar kan tadi ada emitor, basis, sama kolektor. Kalau di unipolar ini namanya adalah gain, source sama drain, GDS atau GSD sama saja. Nah, unipolar ini jenisnya adalah FET atau field effect transistor. Ini adalah transistor yang memanfaatkan efek medan listrik supaya transistor ini bisa bekerja seperti itu. Dan ini FET ini kalau tadi yang bipolar itu yang diinputkan ke kaki basisnya adalah arus, kalau yang unipolar ini tegangan seperti itu. Jadi nanti tegangannya diinputkan di kaki basisnya atau di kaki gate-nya, kalau di sini ya kaki gate seperti itu. Sehingga muncul medan listrik. Kita tidak akan terlalu membahas yang FET, tapi kita akan membahas yang bipolar ya, lebih rinci begitu. Ini secara gambaran aja. Tadi yang saya bilang kalau di FET ada gate, drain sama source. Gate ini pengganti basis kalau di bipolar.
drain source ini pengganti emitor dan kolektor ya kalau di bipolar ya. Langsung aja. Nah, sekarang adalah cara kerja. Di sini yang akan saya bahas adalah cara kerja transistor bipolarnya ya. Kalau yang FET itu kita bahas di video yang lain. Sekarang kita bahas tentang cara kerja transistor bipolar yaitu PNP dan NPN. Sebelum kita bahas, kita harus mengingat dulu bahwa kalau semikonduktor tipe P, mayoritas pembawanya adalah hole, minoritasnya adalah elektron, dan sebaliknya kalau semikonduktor tipe N, mayoritasnya adalah elektron dan minoritasnya adalah hole. Seperti itu. Kita harus mengingat-ingat dulu, diingat-ingat dan dihafalkan betul ini ya. Nah, sekarang adalah cara kerja PNP ya. Seperti kita lihat, V1 ini adalah sumber utama, dan V2 ini adalah sebenarnya tegangan basis lah. Jadi bukan kalian bikin sumber tegangan ada ini power supply 2 itu bukan, tapi power supply 1 di sini. Ini adalah kiasan untuk menghasilkan tegangan basis di tegangan atau arus di basisnya, Nah, kalau PNP ini arah arusnya itu dari E ke C atau dari emitor ke kolektor ya. Cara kerjanya kalau sebenarnya kita bahas sampai level elektron ke hole itu sebenarnya udah sangat rinci ya, udah masuk ke dunia atau ke konsentrasi elektronika, tapi tidak apa-apa, ini tak sampaikan aja. Jadi ini kan seperti yang udah tak jelasin di P1 ya, tentang dioda itu kan ada. Jadi kalau misalnya mau tahu cara kerjanya ini, kita fokuskan ke sini dulu, P sama N dulu. P sama N dengan sumbernya adalah V2. Kita lihat di sini kan sumber positif masuk ke semikonduktor tipe P, negatif ke tipe N gitu kan. Nah, kalau seperti ini berarti diodanya akan bias maju ya, bias maju. Hole-nya berarti ke arah kanan. Hole-nya ke arah kanan ya, dari emitor ke basis itu hole-nya. Berarti elektronnya ke arah kiri. Nah, sesuai panah yang saya bikin ini, itu adalah arah elektronnya seperti itu ya. Nah, kemudian arah elektronnya seperti ini. Sekarang kita lihat di sambungan antara basis dan kolektor. Ini kan tipe N sama tipe P ya. Tipe P kita kasih sumber negatif ya. Berarti ketika N dan P kita kasih sumber negatif, berarti kita akan mendapatkan diode bias mundur ya, Dalam artian tidak ada arus yang melaju ke sini. Tapi harus diingat bahwa ketika tipe P ini memblok arus, berarti masih akan ada tegangan atau arus bocor. Arus bocor ya, lebih tepatnya arus bocor. Ya, jadi ketika sumber negatif dihubungkan ke P akan tertahan ke sini, tapi masih ada arus bocor yang lewat ke sini. Nah, arus bocor akan lewat ke sini, dan di sambungan basis ini atau di tipe N ini dia akan bertemu dengan elektron yang bergerak dari N ke P tadi. Nah, seperti itu. Karena di basis ini adalah tipe N, dan tipe N itu kita ingat bahwa pembawa mayoritasnya adalah elektron, maka semakin terdesak dia oleh aliran arus bocor dari P ke N ini, maka lama-kelamaan daerah N akan semakin sempit dan akhirnya arusnya bisa mengalir ke sini. Nah, kemudian kita perhatikan sumber ini, sumber plus ini kan kita hubungkan ke P ini, ya. Berarti di sini kita menyediakan lebih banyak hole lagi, di sini. Nah, di sini karena udah dapat elektron atau arus bocor dari sini, kemudian ditambah lagi aliran elektron dari sini, maka elektronnya akan juga lama-kelamaan akan juga mengisi yang hole dari sumber plus V1 tadi, dan akhirnya bisa mengalir elektron seperti itu dari P ke C gitu ya. Yaitu adalah sedikit gambaran tadi level elektron hole, pergerakan level elektron hole kayak gitu tadi. Kalau secara gampangnya ya transistor PNP itu ya arusnya dari emitor ke kolektor dengan input basisnya harus negatif kayak gitu.